Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat terkasih. Pada hari ini, hari ke-40, sesudah Paskah, kita semua datang untuk bersujud sembah, merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Ia naik ke sorga untuk menerima kembali takhta kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Mince Windre Manuhutu. 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan, saat mereka di dalam keputusasaan, saat mereka bekerja tanpa hasil, dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk mengubah sedih menjadi kebahagiaan, mengubah putus asa menjadi pengharapan, mengubah ketakutan menjadi keberanian, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, membuatnya indah untuk dialami. Di dalam semua kehadiran dan penampakan dirinya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan selalu menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Jemaat, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
yang kekal menghalau maut kejam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak cucu sekalian yang terkasih, mari kita tahbiskan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga pada pagi ini dengan pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita masuk ibadah ini diambil dari Injil Lukas 24 ayat 50 dan 51 yang menyatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Demikian nats pembimbing kita. Jemaat terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari tunduk dalam penyesalan dan mengakui segala dosa kita, serta memohon ampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengaku bahwa kami sering meragukan kuasa-Mu dalam setiap kerja layan kami. Kami lebih sering mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri. Akibatnya kami jatuh di dalam kesombongan dan keangkuhan diri. Kepadamu kami memohon. Ya Yesus, Tuhan dan Raja, kami mengaku bahwa terkadang kami tidak percaya Engkau telah bangkit dan hidup. Kami ragu akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami enggan menyerahkan diri untuk diperintah oleh-Mu. Akibatnya kami kembali kepada hidup lama yang justru menghasilkan kegagalan. Kepadamu kami memohon. Kasihani kami Tuhan, dan ampuni umat-Mu. Ya Roh Kudus,
Kami mengaku bahwa kami telah lalai untuk memberi diri dibimbing oleh-Mu. Kami enggan memperdayakan sumber daya insani yang telah Engkau karuniakan. Akibatnya, kami pun gagal menjadi saksi Kristus bagi sesama. Kepadamu kami memohon. Kasihani kami Tuhan, dan ampuni umat-Mu. Hanya padamu saja ya Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, kami memohon. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang ditulis dalam Yesaya 1 ayat 18 yang menyatakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah bakir ngisi kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang ditulis dalam surat Efesus pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat 19 yang menyatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Hallelujah, hallelujah.
Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan membaca bagian Alkitab dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga ini. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat terkasih, siapkan bagian Alkitab dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Injil Markus pasal 16 akan dibacakan dari ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Markus 16 ayat 9 sampai 20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang esa, Allah yang mengasihi kami dengan kasih setia dan rahmat yang tidak pernah berkesudahan. Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dan saat ini kami boleh ada dengan selamat menyatakan syukur dan terima kasih kepada Dikau ya Allah ya Tuhan kami, karena kasih dan kesetiaan Dikau jualah menganugerahkan hidup dan kehidupan kami alami sampai detik ini. Dan kini sebagai orang percaya kepada Dikau ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus membimbing kami semua untuk menghayati akan makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga yang kami boleh syukuri dan rayakan bersama di hari ini. Sebab itu ketika kami akan membaca bagian Alkitab dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalamnya, Roh Kudus mampukan dan layakkanlah kami semua, baik hamba yang memberitakan firman Tuhan ini maupun umat yang mendengarkan. Biarlah pendengaran, pikiran dan hati kami fokus pada firman Tuhan, supaya kami menemukan kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan kami pun dapat menjalani hari-hari hidup kami yang masih Tuhan izinkan ke depan untuk memperlakukan firman Tuhan, supaya melalui kami nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Kami hadir sebagai saksi-saksi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami, berfirmanlah karena kami sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Mari jemaat terkasih, kita berdiri untuk membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka,
ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat disilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, dan juga cucu-cucu, warga gereja Tuhan, Shalom, salam damai penuh kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita hendak bersyukur dan mengingat rayakan peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga 2000-an tahun silam. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan karya pengampunan dosa dan penyelamatannya bagi umat manusia di dunia ini. Mungkin pertanyaan kecil tapi punya makna teologis yang sangat dalam. Mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, pasti jawabannya kita semua tahu. Bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga sebab dari sanalah dia datang ke dunia. Dia tinggalkan kemuliaan sorgawi itu. Dan dia datang dalam kerendahan diri di dalam dunia yang penuh dengan dosa, kecemaran, kejahatan manusia. Peristiwa Natal di kota Bethlehem, di kandang hewan adalah bukti kedatangan Yesus. Namun Yesus bukan hanya lahir
dalam peristiwa kedatangannya itu, tetapi ia rela menanggung penderitaan manusia sampai harus dipaku dan digantung di kayu salib itu, mati dibunuh dengan cara yang amat sadis, dipermalukan begitu rupa oleh manusia bangsanya sendiri. Hal itu Yesus harus alami. Karena kedatangannya dia melakukan pelayanan kasih-Nya bagi manusia. Menyembuhkan yang sakit, menghibur dan menguatkan yang bersedih, yang berduka cita, membangkitkan harapan yang pupus, mengangkat martabat kemanusiaan manusia yang direndahkan oleh sesamanya, bahkan membangkitkan yang mati, orang mati. Dan setelah semua selesai, dia bangkit dan naik ke sorga. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini mengetengahkan 3 peristiwa yang saling memberi makna. Seperti judul bacaan kita yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, jadi diceritakan di dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat-ayat bacaan kita tadi, bahwa yang pertama Yesus yang bangkit dari kematian menampakkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena. Dia adalah salah seorang perempuan yang punya pengalaman iman dengan Yesus, yaitu disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari 7 roh setan di dalam dirinya. Pengalaman iman disembuhkan oleh Tuhan Yesus itulah yang membuat Maria Magdalena berubah hidupnya, pola pikirnya, praktek hidupnya. Dan ia menjadi seorang yang setia dalam pelayanan bersama Tuhan Yesus di dunia. Dialah seorang perempuan yang pertama dijumpai oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Jadi dengan kata lain, Maria Magdalena ini adalah saksi mata pertama peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kemudian setelah perjumpaan dia dengan Yesus yang menampakkan diri ketika peristiwa kebangkitannya itu, Maria pergi dan menceritakan apa yang dilihatnya, apa yang dialaminya itu kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dalam pelayanannya. Siapa mereka itu? Tentunya adalah murid-murid Yesus sendiri. Yang pada waktu itu murid-murid ini sedang berkabung dan menangis. Mengapa mereka berkabung dan menangis? Karena mereka merasa telah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, sang guru mereka. Yesus yang telah mati terbunuh dengan cara yang sangat sadis oleh tentara Romawi itu. Menariknya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa mereka yang selalu mengiringi Tuhan Yesus dalam pelayanan atau murid-murid Yesus itu justru tidak percaya kepada peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu hidup kembali. Maka Tuhan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 murid yang sedang melakukan perjalanan keluar kota. Kalau versi Lukas, 2 murid ini sedang melakukan perjalanan
ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35. Kemudian dua orang itu menceritakan kepada teman-temannya yang lain bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada mereka berdua, yang berarti Yesus telah bangkit. Tetapi lagi-lagi teman-teman mereka itu tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup kembali. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, sekalipun demikian, mereka semua tidak percaya juga. Akhirnya Tuhan Yesus ambil cara yang lain. Ia datang dan menampakkan dirinya kepada ke-11 orang murid itu ketika mereka sedang makan. Di peristiwa makan itu mempersatukan mereka untuk duduk bersama. Jadi tidak lagi satu-satu orang. Lalu Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati para murid itu. Karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit. Dia telah mengalahkan kuasa dosa. Dia telah mengalahkan kuasa kematian. Dia telah mengalahkan kuasa kerajaan maut. Dan itu kisah yang pertama dalam teks bacaan kita. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-murid ke-11 itu saat mereka sedang makan, lalu Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, Yesus meminta kepada mereka supaya mereka pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ayat 15. Lalu Tuhan Yesus berkata, siapa yang percaya kepadanya akan dibaptis dan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 16. Ketika para murid melakukan karya layan atau memberitakan Injil, Tuhan Yesus akan memberikan juga tanda-tanda penyertaan bagi mereka. Antara lain ayat 17 dan 18 Bapak Ibu Saudara. Mereka akan mengusir setan-setan dengan nama Tuhan Yesus. Bukan dengan kehebatan diri atau dengan kekuatan dunia. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru yang bisa dimengerti oleh semua orang yang mereka jumpai saat mereka memberitakan Injil Yesus Kristus itu. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Artinya ketika mereka memberitakan Injil, ada tantangan, ada ancaman, ada bahaya. Tapi Yesus Tuhan akan menyertai mereka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, jadi tugas memberitakan Injil yang Yesus perintahkan untuk murid-murid kerjakan, mereka harus pergi dan laksanakan itu, tapi bukan dengan kekuatan diri. Yesus menjanjikan penyertaan kuasanya yang maha dahsyat untuk mereka. Yang ketiga, dalam teks bacaan kita, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, memperlihatkan diri, mengecam mereka, kemudian memberikan tugas memberitakan Injil kepada murid-muridnya itu, versi Markus, terangkatlah Yesus ke sorga. Para murid menyaksikan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga itu dengan mata telanjang mereka. Ibu Saudara bisa bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan murid-murid dengan Tuhan Yesus itu luar biasa.
Perjumpaan itu lalu mengokohkan iman mereka, termasuk Maria Magdalena. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dan hidup mengokohkan iman mereka kembali. Juga ketika mereka menyaksikan sendiri Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga, membuat mereka tidak takut lagi. Mereka tidak sedih lagi, tapi mereka berani untuk memberitakan Injil ke berbagai penjuru dunia karena janji Yesus telah diberikan kepada mereka, janji penyertaan. Mereka berani dan bersemangat untuk terus memberitakan Injil Yesus Kristus ke segala penjuru sesuai dengan perintah Tuhan Yesus kepada mereka sebelumnya. Kita lihat di ayat 15 tadi. Dan bandingkan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dalam melaksanakan tugas tersebut, Tuhan Yesus Kristus terus menyertai para muridnya dengan tanda-tanda ajaib sebagaimana janjinya kepada mereka. Ayat 19 dan ayat 20. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat, anak cucu sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau itu kisahnya, lalu pesan apa yang hendak kita renungkan dalam kisah tersebut? Yang pertama, pengalaman iman seseorang dengan Tuhan dalam pelayanan hendaklah kita bagikan untuk membangun iman orang lain dan untuk meyakinkan mereka akan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di minggu-minggu Paskah yang kita lewati, kita juga sudah diingatkan dan disadarkan untuk tetap percaya dengan kesungguhan hati kita akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Meyakinkan kita bahwa kuasa dosa, kuasa kubur, kuasa maut itu telah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus karena kebangkitannya. Sehingga kita menjadi orang-orang pemenang oleh kemenangan atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, karena itu kita harus melakukan amanat Tuhan Yesus. Amanatnya adalah seperti yang Yesus amanatkan kepada murid-murid itu. Pergi beritakan Injil kemanapun Tuhan mengutus kita. Dalam segala situasi atau kondisi kehidupan, kita tetap harus mengandalkan kuasa penyertaan Tuhan Yesus. Dalam hal itu kita tidak perlu takut dan gentar terhadap apapun yang kita hadapi ketika kita memberitakan Injil Yesus Kristus itu. Dengan demikian, pelayanan pemberitaan Injil atau karya layan yang kita lakukan mestilah dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh kejujuran hati, ketulusan hati, dan bukan hanya bersifat rutinitas belaka. Atau apabila kita merasa nyaman-nyaman saja dan kita tidak mau mengambil risiko di dalam tugas pelayanan itu. Risiko itu misalnya saja tidak disukai, dilecehkan, dicemooh, dihina, difitnah, dituduh, dibenci, ditolak, dan lain-lain sebagainya. Atau mungkin sebaliknya,
kita melaksanakan tugas pelayanan itu hanya untuk menyenangkan hati manusia belaka. Tetapi sesungguhnya menyedihkan hati Tuhan yang mempercayakan tugas pelayanan pemberitaan Injil itu kepada kita. Kiranya kita tidaklah demikian. Janji penyertaan Tuhan bagi kita tidak akan pernah terabaikan olehnya. Artinya bahwa ketika kita menyambut dan melaksanakan perintah Tuhan untuk melaksanakan tugas memberitakan Injil Yesus Kristus atau melakukan tugas pelayanan itu, Bapak saudara-saudara, jika kita lakukan dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan dan kejujuran hati, dengan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan dan perintahnya itu, maka Tuhan pasti bersama kita. Dia pasti menguatkan kita ketika kita merasa lemah. Dia pasti memampukan kita ketika kita merasa tidak mampu. Dia pasti menghiburkan kita di kala kesedihan datang melanda hati kita. Dia pasti membuka jalan kepada kita ketika kita merasa seakan sedang bertemu jalan buntu. Dia pasti akan menyegarkan jiwa kita ketika kita merasa letih lesu. Dia pasti menjamin seluruh kebutuhan kehidupan kita bersama dengan seisi rumah tangga dan keluarga kita dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudara, anak cucu sekalian yang diberkati Tuhan, di hari ini ketika kita kembali merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, maka kita juga hendak diingatkan bahwa Tuhan Yesus pergi, naik ke sorga, tinggalkan dunia yang fana ini, setelah ia mengakhiri seluruh karya penebusan dan penyelamatannya bagi manusia, bagi saudara jemaat dan saya. Tuhan Yesus kembali naik ke surga, ke dalam kemuliaannya. Ketika ia datang ke dunia ini dalam kehinaan, kini dia kembali kepada kemuliaannya untuk memegang kuasanya sebagai anak Allah yang hidup, sebagai sang pemenang. Ia pergi ke surga atau naik ke surga juga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 2 bagian B. Aku akan pergi dan menyediakan tempat bagi kamu. Ya. Katakan bahwa Yesus akan pergi untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dan ia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempatnya. Supaya di tempat di mana Tuhan Yesus berada, di sana pun kita akan berada. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak terkasih, hal ini hendak mendorong kita untuk tetap berpegang teguh akan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus itu Tuhan. Bukan seperti saudara-saudara kita yang lain mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Yesus kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Bapanya. Ia berkuasa di surga. Ia berkuasa di bumi. Jadi surga adalah kepastian bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke sorga. Sebab dari sorga ia datang dan ke sorgalah ia kembali. Jadi jangan pernah ragu tentang kuasa Tuhan Yesus. Jangan terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan manusia dunia. Bahwa Yesus itu manusia biasa, Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Bahkan dengan pernyataan-pernyataan yang sangat mempermalukan. Biarkanlah mereka dengan pernyataan-pernyataan sendiri karena mereka tidak paham. Mereka tidak belajar sejarah dunia ini. Sejarah Alkitab. Sejarah hidup Yesus Kristus. Jadi mereka seenaknya saja mengomentari dengan pernyataan-pernyataan penolakan terhadap Yesus sebagai Tuhan. Padahal Yesus itu Tuhan Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa seluruh umat manusia tanpa kecuali. Untuk menyelamatkan semua umat manusia tanpa kecuali. Hanya persoalannya adalah manusia siapa yang menerima dia, mengakui dia sebagai Tuhan penebus dan penyelamat. Orang itu akan diampuni dan diselamatkan. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga mengajak kita juga untuk tetap giat. Selain beriman percaya sungguh-sungguh kepadanya, juga harus giat melakukan karya layan kita. Memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus itu. Itu kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar damai sejahtera Tuhan bagi semua orang. Dimanapun Tuhan menghadirkan kita, lakukanlah itu. Penyertaan dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita akan selalu nyata dalam hidup kita. Yang beriman sungguh-sungguh kepadanya, yang mempunyai pengalaman-pengalaman iman bersamanya, dan yang taat setia melakukan tugas pelayanan yang ia percayakan itu. Penyertaannya tidak pernah berhenti. Ia berjanji untuk menyertai kita dahulu, sampai kini dan selamanya. Sampai ia datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita ke tempat yang telah ia sediakan bagi kita di sorga itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga bukan hanya sebuah tradisi gereja. Bukan hanya sebuah upacara ritual agama Kristen belaka. Tapi upacara ritual ini di sini kita menghayati makna yang paling dalam, paling agung tentang Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati bangkit naik ke sorga itu untuk kita. Disinilah kita semua punya komitmen bahwa iman kepada Tuhan Yesus itu jangan asal nama saja. Jangan hanya ada di KTP saja. Jangan hanya disebut Kristen saja. Tetapi harus sungguh-sungguh berakar, berdasar pada kuasanya dan kasihnya. Ia datang menebus kita, ia datang menyelamatkan kita. Ia ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Dan ketika kita menjalani hidup sesuai dengan amanat agungnya, ketika dia datang, dia menemukan kita tetap setia melakukan itu. Maka pasti janjinya untuk membawa kita ke sorga, kita akan mengalaminya. Selamat
mengingat rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di tahun 2021 ini. Dan biarlah semangatnya, kuasanya, dan kasih setianya selalu menyertai, menopang, menguatkan, dan memberkati kita semua. Amin. Kita bakti 196 bait 1 dan berikutnya, kita aminkan firman Tuhan. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Engkau ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang maha suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan pasamu. Jemaat dikasih Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing dengan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat terkasih, kita menyatukan hati dan pikiran kita dalam kerendahan di hadapan Tuhan. Kita menyampaikan permohonan syafaat kepadanya. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit dan hidup, yang naik ke sorga, menerima kemuliaannya kembali, setelah merendahkan diri di dunia ini, lahir dalam kehinaan, menderita sampai mati di salib, tapi bangkit dan hidup kembali. Yesus yang Maha Kuasa dan Maha Mulia bertakhta di sorga, memerintah di sorga, memerintah di bumi, dan di dalam hidup umat manusia. Kami bersyukur sebagai orang percaya
Karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang berkuasa atas segala kuasa di dunia ini. Kuasa kubur, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa maut telah dikalahkan olehnya. Dan itulah kemenangan kami yang menaruh iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa taat dan setia kepada Tuhan, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari di dunia ini, di mana kami boleh hadir untuk membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar damai sejahtera, kabar keselamatan Yesus Kristus bagi banyak orang, dimanapun Tuhan hadirkan kami. Dan apapun keadaan yang kami alami, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Karena janji penyertaan Tuhan itu tidak pernah terabaikan. Ketika kami dengan kesungguhan hati melaksanakan karya layan yang dipercayakan Tuhan, dan apa yang kami lakukan selalu mendatangkan sukacita ilahi bagi banyak orang. Melalui kami, semakin banyak orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menyambut Tuhan Yesus di dalam hati dan hidup mereka. Sebab keselamatan tidak ada di dalam nama lain selain di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja itu. Hanya Tuhan Yesus sajalah yang telah menyediakan tempat di sorga bagi kami, sehingga kami tidak pernah ragu, kami tidak pernah sangsi tentang sorga. Kami tahu pasti bahwa di dalam Yesus, di tangan Yesus itulah sorga, yaitu rumah Bapa yang kekal, hidup kekal setelah kami tinggalkan dunia fana ini nanti. Terima kasih Tuhan. Hari ini semua gereja Tuhan boleh mensyukuri, mengingat rayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Itu berarti semua orang percaya menghayati dengan hati yang sungguh dan selalu giat tanpa takut dan gentar untuk memberitakan tentang Yesus dan kabar baik itu bagi banyak orang. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Tuhan percayakan tanggung jawab itu. Karena itu Tuhan berkati dengan hikmat Tuhan. Pimpinan GPIB Majelis Sinode dengan seluruh perangkat sinodal sampai pada musyawarah pelayanan dan jemaat-jemaat yang ada di dalamnya, termasuk jemaat Koinonia ini. Tuhan tolonglah kami semua supaya kami mampu menghayati betul akan kuasa dan kasih Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami selalu giat, tekun di dalam persekutuan melayani dan menyaksikan nama Tuhan. Sebab ketika kami melakukan itu dengan baik dan benar, nama Tuhan selalu dipuji dan diagungkan. Hidup kami sungguh menjadi alat berguna di tangan Tuhan dan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa. Berkati majelis jemaat, berkati pelaksana harian majelis jemaat yang ada di dalamnya sebagai representasi dari majelis jemaat dengan tugas-tugas sehari-hari. Nah, dalam mengkoordinasikan pekerjaan pelayanan dan kesaksian persekutuan jemaat ini. Berkatilah juga pegawai di kantor majelis jemaat, berkatilah BPPJ.
semua punya tanggung jawab bersama. Juga dengan tim Satgas COVID-19, tim Koinonia Digital Ministry, dan seluruh warga jemaat Tuhan tanpa kecuali yang menghayati akan kuasa dan kasih Tuhan Yesus dan selalu bersemangat dengan ketulusan dan kejujuran hati, penuh cinta kasih sayang Tuhan, membangun persekutuan jemaat Tuhan, melayani dan menyaksikan nama Tuhan. Berkati jemaat di dalam berbagai pergumulan hidup mereka Bapa. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Bapa tahu beban-beban hidup yang sedang dialami oleh umat-Mu. Beban ekonomi atau juga karena sakit penyakit. Mungkin ada anggota keluarga yang terpapar COVID-19 sampai akhirnya harus dipanggil pulang tinggalkan dunia ini oleh Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, iman, percaya dan pengharapan. Berikan penghiburan untuk mereka semua Bapa. Yakinkanlah mereka Tuhan bahwa memang hidup di dunia ini hanya sementara saja. Pada akhirnya juga akan meninggalkan dunia. Hanya persoalannya ketika kami ada di dalam dunia ini, apakah kami melakukan misi yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai orang percaya, sebagai gereja, sebagai persekutuan jemaat, supaya ketika kami tinggalkan dunia ini, tempat kami nikmati di sorga. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan juga jemaat Tuhan yang sedang bergumul sebagai bapak duda, ibu janda, anak-anak yatim piatu. Mereka yang bergumul untuk pekerjaan yang lebih baik ke depan. Tuhan buka jalan dan berkatilah. Kami juga doakan jemaat Tuhan dengan setiap gumulan hidup. Karena persoalan-persoalan iman antar suami istri, orang tua dan anak, Tuhan berkatilah mereka semua. Kami doakan unit-unit misioner, pelkat, komisi. Biarlah kemampuan dari Tuhan senantiasa mengarahkan mereka dalam kesatuan hati karena cinta akan Tuhan Yesus dan misi Tuhan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan. Lalu dikerjakan dengan semangat keberanian iman, dengan ketulusan dan kejujuran hati penuh sukacita, maka karya layan semua pihak ini akan mendatangkan rahmat Allah yang besar untuk dialami oleh semua orang. Bapak, terima kasih, kami doakan jemaat Tuhan yang mungkin dalam duka cita. Mereka juga di dalam pekerjaan usaha bisnis. Tuhan berkati setiap mereka. Persekutuan setiap rumah tangga dan keluarga. Biarlah kasih Tuhan senantiasa mewarnai kebersamaan mereka. Anak-anak, para remaja pemuda yang sedang menuntut ilmu untuk masa depan, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka semua. Bahkan mereka di dalam pergaulan sehari-hari, Tuhan jagalah mereka supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bapak, kami doakan juga rencana pemugaran gedung gereja Koinonia ini oleh pemerintah daerah. Kami tetap percaya dalam kesatuan hati kami akan kuasa dan kasih Tuhan memberkati pemerintah daerah, gubernur, dinas cipta karya, cagar budaya, konsultan, kontraktor, agar apa yang mereka boleh sepakati itu bersama-sama juga dengan kami, tim pendamping pemugaran gedung gereja dan pelaksana harian majelis jemaat, Tuhan berkenan untuk mewujudkan semua itu indah pada waktu Tuhan, agar gedung gereja ini sungguh-sungguh dapat dipugar, menjadi tempat umat datang menyembah Tuhan dengan penuh kesukacitaan surgawi. Terima kasih Bapa. Kami doakan juga jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan kesehatan mereka di rumah, atau juga mereka yang sedang
berjuang dengan segala macam cara medis untuk kesembuhan. Kami doakan secara khusus Tuhan, pelayan Tuhan. Diaken Ibu Leni Sihaya Parinusa, Penatua Ibu Reni Irene Rajawalinan Lohi, dan Saudara Yahezkiel Lewa Kabesi. Bersama juga dengan warga jemaat yang lain yang sedang bergumul untuk kesehatan mereka. Tuhan berkati obat-obatan, makanan dan minuman, dan tindakan-tindakan medis yang mereka lakukan supaya mereka kembali memperoleh kesehatan yang baru. Iman pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus sebagai dokter di atas segala dokter, biarlah Tuhan karuniakan untuk mereka miliki senantiasa. Dan juga secara khusus kami berdoa lagi untuk Bapak Tommy Silahoi dalam proses pemulihan pasca operasi tumor di kepala pada hari kemarin 10 Mei 2021 di Rumah Sakit Gatot Subroto. Tuhan memberkati seluruh upaya medis yang dilakukan atas Bapak terkasih, supaya ia juga memperoleh kesembuhan yang datangnya dari kuasa kasih Tuhan. Bapak, terima kasih. Lalu kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami ke depan di dalam tangan Tuhan. Sesama kami yang menderita karena bencana alam, Tuhan juga memberkati mereka atau karena bencana-bencana kehidupan lainnya. Pemerintah kami, bangsa dan negara kami, TNI dan Polri, para tenaga medis, para ilmuwan di bidang kesehatan, dan semua orang yang menyatakan peran tanggung jawab untuk mendukung pemerintah. Kami sekalian sebagai warga masyarakat bangsa ini, supaya bangsa ini semakin maju dalam segala hal. Ekonomi dipulihkan, situasi politik juga dipulihkan. Kehidupan kesejahteraan bangsa, kehidupan sosial berjalan dalam rasa cinta tanah air dan cinta satu akan yang lain dalam kasih sebagai saudara sesama anak negeri ini. Terima kasih Bapa di surga. Bapa yang baik, bagi kami yang boleh hadir melaksanakan tugas pelayanan ini, para presbiter yang melayani saat ini, pemandu pujian, organis, dan tim Koinonia Digital Ministry, Tuhan memberkati pelayanan kami yang boleh kami lakukan, agar boleh berkenan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami yakini bahwa firman Tuhan yang telah diberitakan tidak akan sia-sia. Setiap hati yang terbuka untuk mendengar dan menyambut firman Tuhan, maka firman itu akan menempati hati dan pikirannya. Dan oleh kekuatan Roh Kudus dituntun setiap orang untuk menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Inilah kami anak-anak-Mu yang selalu datang menyapa Engkau Bapa dan memohon hanya belas kasihan-Mu jua. Kami percaya bahwa Bapa di sorga tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah menutup telinga dari setiap seruan doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, kini saatnya bagi kita memberikan persembahan sebagai bentuk bakti dan syukur kita
atas kasih Allah, sambil mengingat pesan Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang yang miskin lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke surga untuk menjadi Raja yang berkuasa, dan Engkau selalu memberkati kami. Berilah kuasa agar kami dapat bersaksi
memuliakan nama Tuhan dengan hidup kami, serta terima dan kuduskanlah persembahan kami, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon kesediaan jemaat untuk mendengar warta jemaat Kamis 13 Mei 2021. Pertama, Majelis dan Jemaat GPIB Koinonia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Mince Windramanhutu atas pelayanan dalam ibadah syukur hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga di hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta bersama keluarga serta pelayanannya senantiasa. Demikian juga kepada organis, pemandu lagu, dan tim Koinonia Digital Ministry. Terima kasih atas pelayanannya. Kedua, ibadah gabungan Pelkat PKLU dilaksanakan hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 pukul 10.00 WIB. Pelayan firman Penatua Apeles Predik Gerit Sinaulan akan dilaksanakan secara daring. Diharapkan kehadiran anggota PKLU dalam ibadah ini melalui channel YouTube Koinonia. Ketiga, bantuan bencana alam NTT NTB. Majelis GPIB Jemaat Koinonia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat sektor pelayanan 1-7 yang telah ikut mengambil bagian dalam meringankan beban saudara-saudara di NTT yang mengalami musibah bencana alam. Bantuan tahap pertama berupa dana dan baju layak pakai telah diberikan pada hari Senin 19 April 2021 melalui posko bantuan bencana NTT di Jalan Tebet Dalam, Jakarta Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Menunjuk surat dari PGI DKI Jakarta nomor 35 garing PGIWJ 8 garing 4 garing 21 perihal bantuan kemanusiaan untuk NTT NTB, maka dibuka pengumpulan bantuan tahap 2 dalam bentuk baju layak pakai, handuk, selimut, tikar, obat-obatan, Alkitab, dan dana. Batas pengumpulan tanggal 17 Mei 2021 di kantor gereja pada jam kerja. Keempat, disampaikan seluruh warga jemaat GPIB Koinonia sehubungan rencana pemugaran gedung GPIB Koinonia diperoleh informasi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta bahwa pelaksananya akan dilaksanakan dimulai pada pertengahan bulan Juni 2021. Maka sesuai dengan hasil keputusan SMJ Sabtu tanggal 27 Februari 2021 diputuskan pastori rumah pendeta sementara dipindahkan ke lantai 2 gedung pendopo selama pemugaran gedung gereja. Demikian untuk diketahui. Kelima, Majelis Jemaat mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga kepada seluruh jemaat.
Keenam, mohon seluruh warga jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah warta jemaat. Warta selengkapnya jemaat dapat membaca melalui My GPIB Koinonia. Tuhan Yesus memberkati persekutuan jemaat dalam tanggung jawab bersama dalam pelayanan dan kesaksian guna memuliakan namanya senantiasa. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, kita tiba di akhir ibadah kita. Mari kita berdiri. Jika ibadah kita akhiri, pasti kita akan melanjutkan hidup yang masih Tuhan izinkan untuk kita nikmati dan kita jalani. Firman Tuhan yang kita boleh renungkan bersama di saat kita mengingat rayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga pada hari ini, biarlah itu menjadi sesuatu yang sungguh menempati hati dan pikiran kita, dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Kita jalani kehidupan di dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara jemaat terkasih, mari kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 225, bait pertama dan berikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, juga cucu-cucu terkasih yang ada di rumah masing-masing. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga bagi seluruh jemaat terkasih. Tuhan Yesus memberkati senantiasa.